Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, bagaimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran online di bulan Ramadan ini. Kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, karena ternyata tidak semua orang mendapatkan kesempatan puasa di setiap tahunnya. Alhamdulillah kita di bulan puasa atau Ramadan pada tahun ini kita bisa melaksanakan puasa. Tentunya ini adalah merupakan bagian dari nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Setelah kita melaksanakan atau sedang melaksanakan puasa, tentunya kita juga menyadari kondisi yang saat ini berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya, yakni adanya wabah corona ini atau COVID-19 sangat terasa bagi kita, mengganggu aktivitas kita. Oleh karena itu mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah yang sedang melanda kita, khususnya di Indonesia, umumnya adalah di seluruh dunia, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini sehingga aktivitas kita akan lancar, akan pulih seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini seperti materi yang sebelumnya Pak Guru sampaikan tentang surat Al-Fatihah. Untuk kesempatan kali ini Pak Guru akan mencoba materi yang sama, yakni Al-Quran, tapi untuk kali ini akan Pak Guru sampaikan tentang surat Al-Falaq dan An-Nas, atau sering disebut Falaq bin Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini orang sering menyebutnya surat Mu'awwidzatain, yakni dua surat yang diawali dengan lafal ta'awud, lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oleh karena itu surat Al-Fatihah ada yang menyebutnya sebagai surat Mu'awwidzatain. Dua surat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sedang mendapatkan musibah, yakni disantet oleh seseorang. Di saat itu Allah menurunkan dua surat itu bersamaan, yang di dalamnya itu terdapat 11 surat. Di dalam surat Al-Falaq terdapat 5 ayat dan surat An-Nasnya terdiri dari 6 ayat. Dua surat itu terdiri dari 11 ayat, terkandung maksud untuk melepas atau untuk melepas ikatan-ikatan atau pukul yang mengikat pada beliau Nabi Muhammad SAW dengan jumlah 11 ikatan. Oleh karena itu surat Mu'awwidzatain ini sering dimanfaatkan oleh kita untuk menolak jin atau bilai yang menyerang kepada seseorang. Biasanya ketika ada orang yang terkena lagi kesurupan, apalagi terkena jin, itu sering dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu nanti akan biiznillah akan tersingkirkan godaan-godaan makhluk yang tidak kelihatan itu tadi. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah dua surat yang kedudukannya berurutan. Kalau kemarin surat Al-Fatihah itu adalah urutan yang pertama, sedangkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah merupakan urutan yang terakhir, di mana surat Al-Fatihah ini, surat Al-Falaq merupakan urutan surat yang ke-113 dan surat An-Nas adalah surat yang terakhir, yakni ke-114, karena jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran ini semuanya ada 114. Surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat ini, Pak Guru percaya tentunya banyak di antara kalian yang sudah hafal, karena ini adalah bagian dari suratan pendek yang biasa kita amalkan. Untuk mencobanya silahkan coba, Royan, hafalkan. Belum bisa, ya, bukan belum bisa, Pak Guru percaya mesti bisa, cuma karena nggak mau didengerin teman-teman saja. Coba yang lain, Caki boleh Caki. Kok pada malu-malu? Baik, ketika apabila kalian pada enggan untuk membaca bersama-sama, baik coba membaca, kita baca saja bersama-sama surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 ayat di dalam surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq ini mempunyai makna. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, saya berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk, ya, semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah itu banyak yang bersifat bagus, bersifat baik, tapi banyak juga yang bersifat jelek. Oleh karena itu, ketika ada makhluk Allah yang senantiasa menebar kedengkian, menebar kejelekan, itu tentunya kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari kejelekan-kejelekan makhluk-makhluk yang senantiasa menebar kejelekan itu tadi.
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini surat yang ketiga, wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Ya, kita berlindung tadi yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah dari malam apabila telah gulita, dan yang berikutnya adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari wanita-wanita penghembus uhul atau wanita-wanita tukang sihir. Kalau di Indonesia itu umumnya tukang sihir itu kebanyakan laki-laki atau mbah dukun. Itu biasanya sering kita lihat di dalam tayangan televisi. Itu biasanya seorang mbah-mbah dengan berjenggot panjang pakai ikat, matanya hitam bulat. Itu adalah sosok, ya, gambaran seorang dukun yang biasanya ikut membantu orang di dalam niat jahat kepada orang lain. Nah, ini pada zaman Nabi itu tukang sihir malah justru kebanyakan didominasi oleh orang-orang perempuan. Maka pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah berupa surat Al-Falaq ayat yang 4 itu, wa min syarri nafasati fil 'uqad, supaya minta perlindungan kepada Allah dari perempuan-perempuan yang itu tadi menebar pukul-pukulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan yang terakhir kita supaya minta perlindungan kepada Allah dari orang yang senantiasa berbuat dengki apabila ia sedang berbuat dengki. Itu kandungan dari surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat. Kemudian di samping surat Al-Falaq, ya, Pak Guru tadi sudah menyampaikan bahwa akan menyampaikan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat An-Nas juga Pak Guru percaya kalian itu biasa menghafalkan atau sudah biasa hafal. Coba Jamila boleh hafalkan surat An-Nas. Nggak mau, lo kok mau. Ya. Terus coba yang lain, siapa ini? Rasen ya, Rasen. Oh, juga nggak mau, yaudah. Ya, baik, kita hafalkan bersama-sama surat An-Nas, ya. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Nah, keenam surat An-Nas ini yang An-Nas sendiri mempunyai arti manusia. Kita disuruh oleh Allah, ya, supaya minta perlindungan kepada Allah, di samping tadi minta perlindungan dari segudang kejahatan yang kemungkinan ada di sekeliling kita supaya lanjutan atau sebagai tindak lanjut gabungan dari surat Al-Falaq tadi, karena pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas ini bersamaan, tujuannya adalah untuk menghalau penyakit yang sedang diderita oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Anak-anak sekalian, tidak ada salahnya setelah tadi kita hafalkan bersama surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kita hafalkan sekali lagi. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya hafalan-hafalan ataupun ucapan-ucapan kita di dalam membaca Al-Quran, tentunya terutama pada kesempatan ini adalah bulan Ramadan, akan menambah amal ibadah bagi kita. Jadi tidak harus di malam hari kita melaksanakan tadarus bersama. Ya, seperti yang kita sadari bahwa pada kesempatan ini kita supaya menghindari kerumunan orang banyak. Ketika kita bertadarus, mungkin akan lebih baiknya ketika kita dibaca sendiri ataupun beberapa orang saja, itu pun dengan cara yang telah diatur sedemikian rupa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita hafalkan bersama-sama mulai dari surat Al-Falaq dilanjut dengan surat An-Nas. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dilanjut dengan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Anak-anak sekalian, demikian tadi materi surat Al-Falaq dan An-Nas. Tentunya seperti yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, bukan hal yang baru, bukan hal yang asing lagi bagi kalian. Al-Falaq dan An-Nas itu biasa kalian amalkan, biasa kalian praktekkan. Namun ketika kalian tidak dianjurkan oleh orang tua ataupun Bapak Ibu guru, biasanya kebanyakan di antara kalian itu pada enggan untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, tugas Pak Guru kepada kalian sebelum Pak Guru akhiri, nanti silakan hafalkan. Insya Allah nanti pada pertemuan yang lain akan kami coba tunjuk satu persatu di antara kalian untuk mencoba menghafalkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nanti bisa kalian praktekkan
pada saat sholat, setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Falaq, kemudian pada rakaat berikutnya setelah surat Al-Fatihah dilanjut dengan surat An-Nas, atau di waktu-waktu lain. Yang jelas Pak Guru tugaskan kalian untuk menghafalkan dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dari yang Pak Guru sampaikan tadi, dari awal sampai akhir tentunya ada sedikit manfaat yang Pak Guru harapkan bisa diambil oleh kalian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di antaranya kita jadi ingat kembali bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini diturunkan secara bersama-sama, diturunkan ketika Nabi Muhammad mendapatkan musibah, yakni mendapatkan santet, ya kalau sekarang orang mengatakan mendapatkan santet. Dan dari 11 ikatan yang ada di dalam tubuh Nabi itu dapat dilepas dengan 11 ayat, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian kita jadi ingat kembali bahwa surat Al-Falaq dalam urutannya adalah merupakan surat yang ke-113 dan surat An-Nas surat yang terakhir, ini surat ke-114. Nah, itu juga bisa merefresh lagi atau mengingatkan kembali dari pemahaman anak-anak sekalian, dari yang sudah sedikit lupa barangkali bisa diingatkan kembali. Belum ya pengertian-pengertian yang lain. Itu saja dari Pak Guru, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.